Kalimat la ilaha illallah adalah azas dari seluruh amal ibadah. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar lafaz, bukan sekedar tulisan atau gambar. Sebagaimana ada tulisan api, ada gambar api, dan api yang hakikat, api sungguhan. Tulisan dan gambar api walaupun besar dan menyala tidak akan membakar, tetapi setitik api sungguhan akan membakar kulit. Demikian pula dengan gambar ular dan ular sungguhan. Walau bagaimanapun besarnya dan seramnya gambar ular itu, tidak akan menimbulkan rasa takut sedikit pun. Bahkan anak-anak kecil berani merobek-robek dan membakarnya. Tetapi jika ular sungguhan, sekalipun ular itu kecil dan kurus, akan menimbulkan rasa takut dalam hati. Demikian pula ada gambar mobil dan mobil sungguhan. Jika melihat gambar mobil akan terbayang betapa asyiknya memiliki mobil. Apalagi jika memiliki mobil sungguhan, maka akan merasakan manfaatnya. Langit tak bertiang dan bumi yang dihamparkan adalah salah satu dari gambaran kalimat la ilaha illallah. Jika manusia hanya mengetahui gambarnya dan tidak mengetahui mewujudkan, tidak ada usaha mewujudkan hakikatnya, dia akan berani berjalan di muka bumi dengan sombong dan menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Langit tegak berdiri di angkasa hanya dengan satu kalimat ini di antara asma-Nya, tanpa tiang penyangga. Sementara hati kita tidak pernah bisa tegak lurus dengan 1000 kalimat daripada kitabnya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa dilihat, tidak merasa diawasi dan dipelihara, serta tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama, maka kalimat la ilaha illallah merupakan pondasinya. Bila pondasi suatu bangunan tidak sesuai dengan struktur materialnya, perbandingan antara semen dengan pasir 1 berbanding 1, satu kantong semen dicampur dengan 1 truk pasir bercampur dengan tanah, maka bangunan itu tidak lama akan ambruk. Demikian pula kalimat la ilaha illallah jika bercampur dengan syirik, hasad, iri hati, dengki dan sebagainya, maka seluruh bangunan ibadah di atasnya yang diamalkan berupa sholat, saum, zakat, haji, dan ibadah lainnya selama 60-70 tahun diragukan. Wala tad'u ma'allah ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'un halikun ila wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping Allah Subhanahu wa taala ilah apapun yang lain. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kira-kira 13 tahun di Mekah, sebelum turun perintah salat, saum, perintah zakat dan sebagainya, Rasulullah SAW lebih dulu menyampaikan dan mengajarkan kalimat thayyibah ini kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW memperkenalkan kepada manusia zat yang memberi perintah agar manusia mengetahui bobot dan memahami derajat perintah itu. Yatslu alaihim ayatihi. Lalu Rasulullah SAW berusaha dengan melatih hawa nafsu dan membersihkan hati mereka dari segala bentuk kemusyrikan, wa yuzakihim, sehingga terbentuk sifat dan akhlak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taklim wa ta'lum, diajarkan ilmu dan hikmah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah kama arsalna bikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sungguh mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi diutus ke dunia ini hanya menyerukan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dakwahkan tiada yang berhak disembah selain Allah, maka kalian akan sukses. Kalimah ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal ketika masih menjadi hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan menjadi seorang gubernur. Dengan kalimah ini terjadi perubahan yang begitu besar pada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga membentuk jiwa-jiwa mereka hanya yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala, menyembah sempurna agama diamalkan dalam diri mereka, sehingga dunia berada dalam kaki mereka.